Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan perihal kasus bocah atau balita bernama Hijrah Amdriani yang sebelumnya dikabarkan hilang di bawah makhluk gaib. Ya, kemudian terungkap fakta bahwasanya ini adalah tindakan kriminal dari seorang yang belum ditangkap ya, atau masih buron ini. Nah, di sini kita kaitkan ya dahulu kenapa masyarakat itu awalnya dihebohkan dengan keyakinan bahwa sang anak bernama Amdriani ini berada di negeri bunian atau di negerinya makhluk gaib gitu ya teman-teman. Ya, ini tidak terlepas dari waktu kejadian yang pada saat maghrib, kemudian lokasinya yang hutan gitu loh. Nah, di sini Mbah Hilo, saya ingin menanyakan gini, yang sudah dilakukan warga di sana mungkin adalah yang memanggil-manggil satu, kemudian berdoa ya. Kemudian ada juga mungkin menaburkan garam, juga ada menggunakan alat-alat dapur untuk memancing anak itu keluar. Nah, itu apakah memang seperti itu ritual yang harus dilakukan ketika anak ini memang diduga disembunyikan sang makhluk gaib tadi? Iya. Apa aja biasanya? Dan ya, itu biasanya, terbukti nggak sih? Ya, biasanya terbukti. Karena begini ya, mungkin kalau memang perbuatan makhluk bunian atau makhluk halus ya, yang membawa sosok anak tersebut, dia seperti tidak betah gitu ya, mendengar suara berisik-berisik. Jadi sehingga anak tersebut bisa dikembalikan gitu ya, bisa jadi yang biasanya diumpetin bisa jadi terlihat gitu. Nah, di sini itu juga ada memanggil nama anak dengan suara terbalik. Misalnya Ahmad, jadi gitulah dibalik gitu. Ya. Itu ada nggak? Karena di sini dilakukan ini. Sebenarnya kalau makhluk saya gaib, itu konon katanya makhluk gaib tidak menyukai cara ini, akan segera melepaskan si anak katanya. Ya, kalau nama terbalik itu setahu saya itu tidak. Udah jarang dilakukan ya. Nah, tapi nama aslinya untuk memanggil gitu ya. Terkecuali kita pergi di hutan, kita tidak tahu pulang, muter-muter di situ saja. Nah, itu wajib menggunakan pakaian terbalik, bukan nama. Nah, untuk menuju kita pulang seperti itu. Bah, dalam kejadian ini kan yang disalahkan, kemudian dugaan adalah disembunyikan makhluk gaib. Sementara padahal kejadian ini adalah murni tindakan kriminal ya. Seorang pemuda atau seorang yang parubaya, kita nggak tahu nih sosok yang melakukan ini, soalnya masih buron gitu kan. Nah, andai kata masyarakat mungkin di sana mau berpikir kritis ya, ini ada kemungkinan tindakan kriminal gitu. Bukan hanya dicari di hutan, di gedung kosong, tapi di rumah-rumah warga juga harus diperiksa seharusnya ya. Kan gitu. Yeah. Tapi yang saya lihat di media sosial adalah masyarakat fokus tetap di hutan, tetap di gedung tua TK yang kosong itu, gitu. Sementara mungkin barangkali sang anak itu berada di rumah warga gitu, di rumah sang pelaku gitu loh. Dengan apa? Dengan mungkin disekap, ditutup mulutnya, ditutup matanya gitu. Kemudian disiksa di lokasi itu. Kan ada luka lebam pada saat ditemukan jasadnya. Gitu. Ya, itu bisa. Makanya di sini Mbah, kemarin saya ikutkan sama Mbah pada saat di Tiga Bocah Langkat gitu kan. Kita hanya fokus ke hutan, ke danau, ke lokasi korekan beko, dan tidak ada ke tempat-tempat rumah warga. Padahal itu murni, padahal yang kejadian si bocah di Sulteng ini murni kriminal. Bisa saja yang 3 bocah kemarin itu juga kriminal. Ya, kenapa? Saya yakin dan percaya ya, karena nggak ada dari video-video yang memperlihatkan masyarakat tuh mencari dari rumah ke rumah warga. Hebat nggak? Kalau kita berkaca dari kejadiannya si Hijrah ini dilakukan sama manusia loh. Pelakunya adalah pelaku kriminal yang pasti disembunyikan di rumahnya lah, atau di tempat-tempat yang aman lah. Kita nggak tahu kan si pelaku seorang diri atau si pelaku berkomplot sama keluarganya, seperti yang sudah Mbak, dukun berkomplot dia dengan keluarganya, anak istrinya, untuk melakukan ritual hitam itu kan gitu. Nah, makanya di sini kok
setiap ada anak hilang selalu dikaitkan dengan yang gaib, sementara ada kegiatan, ada tindakan kriminal, perbuatan kriminal yang harusnya itu lebih ditekankan toh, Mbah. Ya, memang Silakan, sih seharusnya pencarian itu berbarengan gitu ya. Nah, sebagian ada yang melusuri di tempat-tempat warga. Iya. Ya mungkin para spiritual juga membantu dengan kemampuannya begitu. Ya, makanya gini loh, Mbak. Saya melihat banyak kasus yang anak hilang ya, terutama anak hilang nih. Ini selalu menitik beratkan kepada makhluk gaib yang menyembunyikan. Ya. Ya, Itu dulu garis besarnya. benar. Itu Tapi pun tidak mencari dari rumah ke rumah warga yang kemungkinan itu bisa di situ, karena tindakan kriminal mampu dia, pelaku itu akan menyembunyikannya dengan serapi mungkin gitu loh. Makanya saya ragu nih pada saat kejadian yang bocah di Sulawesi Tengah ini, yang korbannya berusia 5 tahun ini, jangan-jangan pelakunya ikut mencari bersama warga. ya ini begini ya. Inilah kadang Coba Mbak Ilo bedanya. terawang dulu, pelakunya ada nggak pada saat itu pencarian si Adriani nih, Ya, si Hijrah ini, bocah kalau ini? sosok pelaku bisa jadi berpura-pura ikut membantu, itu biasanya itu sering terjadi seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Nah, namun kalau seandainya ya seperti dibawa oleh makhluk gaib seperti itu, nah orang tersebut sulit untuk didapat seperti itu. Bahkan tidak ada tanda-tanda seperti itu. Ya, Mbah, saya mau katakan gini lah. Kalau misalkan ini pelaku yang bocah 5 tahun ini ya, katakan ya teman-teman ya, tidak meletakkan jasad itu ke hutan tempat yang udah dilaluin sama warga. Ini kan jasadnya diletakkan di tempat orang yang sering mondar-mandir situ pada saat pencarian, Mbah. Ya. Andai kata dia menguburkan jasad adik kita yang 5 tahun ini di hutan terpencil, di hutan yang nggak jauh, kemudian dikubur, apakah mungkin jasadnya akan terlihat, akan nampak? Maka seumur hidup orang tua, keluarga pasti meyakinin ini disembunyikan makhluk gaib. Tapi begini juga. Tidak ada penjelasan logis ibaratnya. Ya, tapi begini juga ya. Kalau memang itu seorang mati terbunuh atau mati teraniaya, walaupun disembunyikan dimanapun, walaupun di dalam sasi tank sama sekalipun, nah itu akan ketahuan nanti akhirnya. Itu beda sekali. Sama yang kalau memang dibawa oleh makhluk gaib. Nah itu sangat beda sekali. Oke. Ya, kita nggak tahu, Mbak. Beberapa memang saya benarkan kata-kata Mbak di media sosial, bahwasanya pelaku pembunuhan ya itu sempat mengaku, padahal jasadnya sudah dicor, sudah dikubur, bahkan sudah tulang belulang. Bahkan sudah tulang belulang pada saat ngorek pondasi itu terlihat. Tapi kan itu segelintir, Mbak. Saya yakin itu segelintir daripada kejadian yang banyak sekali terjadi. Ya, kadang begini, kita tiap hari mendengar loh ya teman-teman ya, mendengar bahwasanya banyak anak hilang, banyak remaja hilang. Ya, kita bisa saja berspekulasi ini dibawa jin, ini dibawa orang gitu. Padahal sang korban ini sudah tiada. Dengan rapi dia lakukan ya, menghilangkan barang buktinya tadi seperti dicor. Di film Indonesia dulu kan ada itu dicor di dapur. Pada saat dia mau memperbaiki dapur ternyata adalah tengkorak di situ. Ya, bahkan bukan seperti film ya, yang nyata fakta pun ada juga ya, yang ditaruh dalam sasi tank itu ya. Itu jasad tersebut melalui kadang membawakan dalam mimpi, bahwasanya jasad tersebut ada berada di sini gitu. Nyata aja dikorek memang benar, itulah memberikan tanda-tanda gitu. Kalau yang matinya tidak wajar tersebut. Oke ya, teman-teman ya. Jadi intinya gini sih, Mbah. Saya ini di depan Mbah juga sebagai aktivis dulu ya, mencari anak yang hilang. Maksudnya kalau ada apa-apa tentang hilang ini, boleh kita mengarah ke supranatural, tetapi dahulukan kemungkinan tindakan kriminal. Kalau itu kita dahulukan, ya mudah-mudahan kalau kita cari dari rumah ke rumah, ya mudah-mudahan bisa dapet tuh, karena masih disembunyikan. Tetapi kalau masyarakat fokus nyari di tempat hutan,
di tempat yang aneh-aneh ya. Ya gimana, pencurinya udah santai-santai dan bahkan membawa si korban entah kemana. Gitu loh. Itu dulu loh. Karena kita kemarin di Langkat juga yang saya lihat, yang saya dengar tidak melakukan itu, tidak menyisiri dari rumah ke rumah. Gitu. Itu sih Mbah yang saya alami gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Abah Hilo ada yang mau disampaikan buat teman-teman nih atau buat keluarganya? Atau terawang sedikit lah pelakunya ini? Iya. Kayak mana ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya sih saya lihat si orangnya sedikit agak kurus, tinggi, rambut agak seperti agak urak-urakan seperti itu ya. Nah, seperti panjang itu. atau cepak dia? Ya agak sedikit panjang gitu. Agak sedikit panjang. Iya, seperti itu. Kurus ya. Kurus. Sering nggak melintasin di tempat jalan yang dilewatin sama si bocah atau si ibu ini? Ya, ke kalau kebun? dari pandangan saya sih bukan lagi sering ya, tapi hampir setiap hari itu. Hampir setiap hari ya. Ini buat pihak berwajib, pihak keluarga, tolonglah dilihat ya. Ciri-cirinya gampang sih untuk menemukan apa pelaku ini. Satu, dia tidak pergi. Kalau dia pergi udah pasti positif, kayak kejadian yang menimpa Nia Kurniasari. Ya, pelakunya pergi. Ya. Yang kedua, kalau dia memberanikan diri, ya sebagai pelaku dia memberanikan diri nggak pergi, tatap matanya. Pihak keluarga berhadapan dengan para yang diduga pelaku, hadapkan, lihat, tanya matanya. Kalau matanya nggak berani menatap kita, bisa saja Mbak Ila. Iya. Dia adalah Ataupun pelakunya. begini juga, apakah sudah diturunkan di sana anjing pelacak ya? Nah, itu perlu juga, karena kan gini, bersama jasad tersebut meninggalnya di situ kan anjing pelacak bisa mencium bau, tentunya bukan satu orang yang ada di situ ya. Nah, tentunya kan bisa menunjukkan ya keberadaan rumah tersebut gitu. Nah, itu sangat membantu sekali itu. Pastinya anjing pelacak sudah diturunkan, Mbah. 4 hari, 3 hari dicari tidak ditemukan, hari keempat baru ditemukan, dan itu adalah karena si pelaku mungkin berbaik hati aja dia mau meletakkan si jasad itu ke tempat yang dilalu lalang gitu. Ya. Oke, mungkin di sini juga si pelakunya smart ya. Jadi dia bisa memanipulasi, mungkin barang bukti juga dia udah pinter, bersandiwara juga dia pinter. Oke, sampai sini dulu kita buat teman-teman. Semoga pelaku bisa cepat ditemukan dan kejadian seperti ini bisa dihindarin. Asal kita menjaga anak kita baik-baik, jangan biarkan anak kita, terutama yang perempuan ya, seorang diri, baik itu jualan ataupun pergi-pergi dan lain-lain. Sampai sini dulu, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.